Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la Alhamdulillah, alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'du. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayah. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Aba Darrin, jaddidis safinah fa innal bahra amik wa khuddi zada kamilan fa inna safara ba'id wa khaffifil hamlata fa innal aqabata ka'ud wahlis al amala fa innan nakida basirun. Hadirin jamaah Jum'ah yang berbahagia, di awal untaian kata tiada kata yang lebih indah, megah, penuh hikmah dan barokah, sehingga akan mendatangkan karomah bila diucapkan oleh seorang hamba yang istiqomah. Tiada syair yang cantik, antik dan menarik dari syairnya para pujangga, sebagai pelipur kalbu dikala rindu, pengobat luka dikala lara dan derita, jembatan emas untuk tawasul bagi seorang hamba yang penuh noda dan dosa terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentunya puji dan rasa syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan nikmat yang begitu luar biasa, sehingga kita semua masih bisa melaksanakan kewajiban kita, yakni melaksanakan sholat Jum'ah bersama di masjid yang tercinta ini. Salawat dan salam
yang mudah-mudahan tercurahkan kepada baginda Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mudah-mudahan kepada keluarganya, sahabat dan tabi'in tabi'atnya, dan mudah-mudahan kepada kita selaku umatnya yang akan mendapatkan syafaat nanti di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah Jum'ah yang berbahagia, seiring dengan berputarnya bumi yang tiada henti, sehingga akan menimbulkan pergantian hari sesuai dengan berjalannya mentari yang menerangi bumi setiap hari. Perubahan zaman pun tak pernah permisi, dari mulai abad modernisasi hingga zaman teknologi, dan kita pun tidak akan pernah bisa lari dari kenyataan dikala corona menimpa negara kita. Umat Islam yang akidah dan keimanannya sangat lemah langsung goyah, sehingga banyak yang salah tingkah, berani menghalalkan segala macam cara asal dapat memenuhi kebutuhan keluarga. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Yang lebih memprihatinkan, andai kata nih maaf, yang kaya merasa mulia dengan kekayaannya, yang punya pangkat dan derajat merasa terhormat dengan pangkat dan derajatnya, padahal itu semuanya tiada nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Innallaha la yanzuru ila sawarikum wala ila ajsamikum wala ila amwalikum walaki yanzuru ila qulubikum wa a'malikum." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah melihat dari bentuk cantik dan cakepnya wajah kamu. Allah tidak akan pernah melihat bentuk tubuhmu, hartamu, jabatanmu, tetapi yang Allah lihat adalah isi hatimu dan amal perbuatanmu. Menyimak hadis tadi, apalah artinya hidup megah, harta melimpah, mengejar tahta, andai kata tidak disertai dengan iman, ilmu dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena iman dan takwa inilah yang akan menjadi penilaian utama oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu, di kesempatan yang berbahagia ini, Al-Fakir Khotib ingin berwasiat kepada seluruh para jamaah, mari kita sama-sama tingkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara apa? Imtisalu awamirillah wajtinabu nawahi. Melaksanakan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Tetapi yang terpenting di dalam masalah takwa bukan hanya sekedar melaksanakan dan menjauhi, tetapi yang terpenting buat kita adalah menghadirkan Allah di saat kita melaksanakan perintah Allah, dan di saat pula kita menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Ketika sholat, Allah hadir dalam sholat kita. Ketika puasa, Allah hadir dalam puasa kita. Ketika kita mau mengeluarkan zakat, Allah hadir dalam zakat kita. Ketika kita berinteraksi, bersosial antar tetangga, keluarga, hadir Allah di dalam hati kita. Begitu pula di saat kita meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala, maka ingatlah Allah Subhanahu wa taala. Maka itu adalah bentuk ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya sekedar melaksanakan, menjauhi, tetapi yang terpenting adalah menghadirkan Allah di saat kita melaksanakan perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu, hadirin jamaah yang berbahagia, di dalam situasi dan kondisi saat ini yang kita rasakan sangatlah berbeda. Karena memang kita masih dalam kondisi pandemi, tapi kita sebagai orang yang beriman tetap harus meyakinkan bahwasanya amal kebaikan itu harus tetap kita hadirkan. Karena sungguh tidak ada lagi cara yang terbaik, tidak ada lagi aktivitas yang terbaik terkecuali kita sama-sama mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesulit apapun hidup kita, sesusah apapun hidup kita, kalau Allah sudah ada di dalam hati kita, maka kun fayakun, jadi maka jadilah. Maka hal yang harus kita hindari adalah jangan sampai kita merasa diri kita yakin akan kapasitas kemampuan kita, yakin akan kemampuan kita, padahal la haula wala quwata illa billah. Ingat, manusia itu nggak punya daya dan upaya, manusia itu nggak punya kekuatan kalau bukan karena pertolongan Allah Subhanahu wa taala.
Maka oleh karena itu hadirin jamaah yang berbahagia, situasi yang kita rasakan saat ini, tetap kita harus melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Baik sholat berjamaahnya, aktivitas muamalahnya, dengan cara kita sendiri sesuai dengan ikhtiar kemampuan kita, tetap kita menjaga protokol kesehatan agar kita semua dijauhkan dari mara bahaya yang telah menghadapi kita. Hadirin jamaah yang berbahagia, di kesempatan yang berbahagia ini Al-Fakir Khotib teringat akan sebuah nasihat baginda Nabi SAW yang telah beliau sampaikan secara langsung kepada sahabatnya, yakni Abi Dzar Al-Ghifari, yang mudah-mudahan dengan nasihat yang secara langsung baginda Nabi SAW sampaikan kepada sahabatnya, ini menjadi peringatan pula buat kita agar kita juga mampu melaksanakannya. Sehingga ketika kita mampu melaksanakannya, maka insya Allah kita akan mendapatkan keselamatan baik di dunia maupun di akhirat. Yang pertama kata Nabi, jaddidis safinah fa innal bahra amik. Perbaharuilah perahumu karena gelombang untuk menuju akhirat sangatlah besar. Artinya apa? Perbaharuilah niat dan tekadmu karena ujian untuk menuju akhirat itu sangatlah besar. Artinya apa? Kalaulah kita ibaratkan nih perjalanan kita seperti halnya orang yang sedang berjalan menuju perjalanan yang amat sangat jauh, dan kita pada saat ini baru sampai di lautan yang dinamakan dunia. Sementara kita tahu perjalanan yang kita tempuh itu pasti ada badai dan topan yang siap untuk menenggelamkan kapal kita. Maka hal yang harus kita lakukan agar kita selamat sampai tujuan, di mana kapal yang kita tunggangi itu harus yang baik dan benar. Artinya apa? Yang dimaksud dengan perbaharuilah perahumu itu artinya adalah kuatkan niatmu, kuatkan tekadmu, terutama di dalam menghadapi perubahan zaman dan persaingan hidup. Maka ini yang harus kita perbaharui, maka inilah yang harus kita kuatkan sebagai bentuk motivasi kita untuk melaksanakan aktivitas dalam kehidupan kita. Adalah niat yang menjadi penentu, dan ini yang akan menjadikan penentu kita di dalam melaksanakan ibadah kita. Kalau kita ingin sholat, maka niatnya harus benar. Kalau kita ingin bekerja, niatnya pun harus benar. Maka ini yang harus kita kuatkan sebagai perahu yang bisa menyelamatkan kita untuk menempuh tujuan yang kita harapkan dan kita inginkan. Itu yang pertama. Yang kedua kata Nabi, wa khuddi zada kamilan fa inna safara ba'id. Perbanyaklah bekalmu karena jalan yang kita tempuh itu sangatlah jauh. Artinya apa? Kalaulah kita ibaratkan nih perjalanan kita itu seperti halnya lokomotif kereta. Dikatakan kita berangkat dari stasiun Rangkas menuju kota, maka otomatis akan melewati berbagai macam stasiun yang kita lewati. Sama halnya kita manusia berangkat dari alam ruh menuju alam rahim, sampailah kita di alam dunia untuk bisa mencapai alam akhirat, maka otomatis akan melewati berbagai macam tempat yang kita lalui. Logikanya, semakin jauh jarak yang kita tempuh, maka semakin banyak pula bekal yang harus kita persiapkan. Orang yang berjalan menuju perjalanan yang amat sangat jauh tanpa membawa bekal, itu bukan dikatakan berani, melainkan nekat namanya. Sama halnya kita manusia yang akan meninggalkan alam dunia tanpa membawa bekal, itu pun bukan dikatakan berani, melainkan nekat juga namanya. Makanya sahabat baginda Nabi SAW telah memperingatkan kepada kita, man dakhalal qabra bila zadin faka'annama raqibal bahra bila safinah. Siapa orang yang masuk ke dalam kubur tanpa membawa bekal, maka seperti halnya orang yang memperharungi lautan tanpa perahu. Logikanya, orang yang punya perahu saja itu belum tentu selamat sampai tujuan. Lah kita berani pakai tangan dan kaki alias berenang, selamat belum tentu, nyemplung sudah pasti. Makanya Allah Subhanahu wa taala telah memperingatkan kepada kita. Apa kata Allah? Wal tangdur nafsum ma qaddamat ligot. Hai orang yang beriman,
Persiapan apa, bekal apa yang sudah kau persiapkan untuk menghadapi hari esok nanti? Maka oleh karena itu, kita sebagai orang yang beriman, tidak hanya kita kuatkan keimanan dan tekad niat kita untuk meraih tujuan yang kita inginkan, yakni surga, kebahagiaan yang abadi, maka kita juga harus mempersiapkan bekal kita, karena memang perjalanan kita masih jauh sebagai modal untuk menempuh dalam perjalanan hidup kita. Dan yang ketiga kata Nabi, wa khaffifil hamlata fa innal aqobata ka'ud. Ringankanlah bebanmu, karena jalan yang kita tempuh itu tidaklah mudah. Artinya apa? Ringankanlah beban dosamu, karena semakin kita banyak dosa, maka semakin sulitlah kita untuk menghadap surganya Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasulullah SAW telah bersabda, al-qabru awwalu manzil mim manazilil akhir wa akhiru manzil mim manazilid dunya. Kubur itu adalah merupakan tempat yang pertama dari sekian tempat-tempat yang berada di akhirat, dan kubur itu adalah merupakan tempat yang terakhir dari sekian tempat-tempat yang ada di dunia. Artinya apa? Kalau kita selamat dari siksa kubur, maka mudahlah kita untuk menghadap surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau kita nyemplung ke dalam siksa kubur, maka semakin sulitlah kita untuk menghadap surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Maka ini yang harus kita persiapkan pula. Tidak hanya modal bekal yang harus kita perbanyak, tetapi kita juga harus meringankan beban dosa kita yang pernah kita lakukan di dunia. Kalau memang dosa itu berkaitan antara kita dengan Allah, maka segeralah kita bertobat dan beristighfar dengan cara kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian mengkodok hal-hal yang pernah kita tinggalkan, bagian daripada keparduan yang telah Allah perintahkan kepada kita. Begitu pula kalau kaitannya dosa antara kita dengan sesama manusia, tidak hanya kita meminta maaf dan mengembalikan apa yang telah kita ambil dari orang yang pernah kita zalimi, tetapi kita juga harus berusaha untuk meminta ridho dari apa yang telah kita lakukan selama ini antara kita dengan sesama manusia. Makanya di dalam kitab Sulam Taufik bab taubat dijelaskan, wa in kana danbu tarku fardin qadohu au tab'atan li adamiin qadohu awistardoh. Kalau memang kita punya sangkut paut dosa antara kita dengan Allah, maka cukup kita meminta ampun kepada Allah, kemudian kita mengqadha'nya hal yang pernah kita tinggalkan daripada kewajiban kita. Tetapi kalau kita punya sangkut paut antara kita dengan sesama manusia, maka tidak cukup kita mengqadha' membayar, tetapi kita juga harus meminta ridho dari apa yang pernah kita lakukan dosa kita kepada sesama manusia. Itu yang ketiga. Dan yang terakhir yang harus kita lakukan dari apa yang telah dinasihatkan oleh baginda Nabi kita tercinta, apa kata Nabi? Wakhlis al-amala fa innan nakida basirun. Ikhlaskanlah dari apa yang telah kita lakukan, apapun bentuk aktivitas yang sudah kita kerjakan. Kalau memang itu perintah dari Allah dan Rasulullah, ikhlaskanlah. Kenapa? Fa innan nakida basirun. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu maha meneliti, maha melihat apa yang kita lakukan dan kita kerjakan. Sebohong apapun kita kepada manusia, maka Allah maha basir, maha melihat apa yang kita lakukan dan kita kerjakan di alam dunia ini. Maka oleh karena itu, hadirin jamaah yang berbahagia, dari keempat nasihat ini, kalau kita aplikasikan di dalam kehidupan kita sehari-hari sebagai modal utama motivasi kita untuk meraih keridhaan Allah, meraih kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat, yang pertama yang harus kita tekankan adalah niat kita. Tekankan keinginan kita, karena ini adalah merupakan modal utama untuk meraih tujuan yang kita inginkan. Yang kedua, harus kita perbanyak amal ibadah kita, karena jalan yang kita tempuh itu amat sangatlah jauh. Dan yang ketiga adalah ringankanlah beban dosa kita, karena itu bisa menghambat perjalanan kita untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Agar kita meraih keridhaan Allah, maka senantiasa dari apa yang sudah kita persiapkan, maka kita harus terus mengikhlaskannya lillah, karena Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang sudah kita ikrarkan bersama, la ilaha illallah, la maujuda illallah. Kita yakin Allah itu hanyalah Allah,
dan kita harus meyakinkan bahwasanya la maqsuda illallah, tidak ada lagi maksud dan tujuan dari apa yang kita lakukan dan kita kerjakan, semata kita mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Fa ya ibadallah ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayidina Muhammad wa 'ala ali sayidina Muhammad kama barakta 'ala sayidina Ibrahim wa 'ala ali sayidina Ibrahim. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ansur man nasaraddin wa khdul man khadaladdin a'da'ana a'da'ad-din. Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad. Allahumma ihfad ummata sayyidina Muhammad. Allahumma aslih ummata sayyidina Muhammad. Allahumma jbur ummata sayyidina Muhammad. Allahumma aslih ummata sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad maghfiratan amatan ya rabbal alamin. Allahumma arham li ummati sayyidina Muhammad rahmatan amatan ya rabbal alamin. Allahumma rfa' darajatana wa tawwil a'marana fi ibadatik wa hassin akhlaqana wa hassin akhlaqana wa hassin akhlaqana wa habib lana an-nasa ajma'in wa taba'adal adawati min bani adam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Aqimus shalah. Allahu akbar, Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar rasulullah. Hayya 'alas salati, hayya 'alal falah, qad qamatis salatu, qad qamatis salah. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa
وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله